Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mengikuti jejak langkah Rasul. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak pimpinan dan seluruh staf dari KAI wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu direncanakan oleh Allah menjadi manusia pilihan sepanjang zaman. Maka orang tuanya, ayahnya bernama Abdullah. Ini adalah orang yang baik-baik. Keturunannya, nasabnya itu keturunan orang yang baik-baik. Aminah, bundanya, juga adalah manusia pilihan orang yang terbaik. Maka dari pernikahan yang sah, yang baik itu diharapkan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Makanya Islam menganjurkan supaya kita menciptakan keluarga dari keluarga-keluarga yang baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi proses kedua orang tuanya menikah menurut syariat agama Allah, maka disitulah terjadi dari proses pernikahan itu ibunya Aminah yang mengandung kandungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibundanya? Yang pertama, bahwa dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala berhembuslah angin yang lembut dan sejuk dari berbagai penjuru bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi yang kering menumbuhkan pohon-pohonan. Yang kering itu akhirnya tumbuhlah pohon-pohonan yang menurut logikanya tidak akan tumbuh pohon-pohonan apapun di situ. Yang ketiga, pohon-pohonan yang ada mengeluarkan buahnya yang lezat cita rasanya. Yang keempat, binatang-binatang di timur, di barat, di lautan, berkeliaran mereka dengan bergembira. Kelima, rebahlah ketika itu
singgasana raja-raja berdasarkan informasi dari Syekh Zainuddin bahwa terjadi peristiwa-peristiwa gejala-gejala alam ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan ibunya Aminah. Oleh sebab itu, pada waktu itu juga ibundanya Aminah bermimpi. Suatu seruan mengatakan, sesungguhnya engkau telah mengandung seorang pemimpin sekalian alam, semulia-mulia manusia. Kalau engkau melahirkan kandunganmu itu, berilah namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang dimuliakan, orang yang terpuji sepanjang zaman. Itulah di waktu Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan ibunya Aminah. Akhirnya Rasulullah lahir ke bumi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Terjadilah sinar yang begitu bercahaya kelihatan di bumi ini karena Nabi Muhammad SAW lahir. Disebut tahun gajah kelahirannya itu adalah karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, Raja Abraha ingin meruntuhkan Ka'bah. Niat jahatnya itu Allah memberikan suatu tantangan supaya tentara yang bergajah yang begitu siap siaga untuk meruntuhkan Ka'bah gagal. Hanya Allah mengutus burung-burung kecil. Lam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Adakah kamu lihat bagaimana tentara gajah itu ingin menghancurkan Ka'bah? Maka Allah mengutus arsala alaihim tayran. Allah mengirim tayran, burung-burung. Seperti besar burung merpati. Ababil berbondong-bondong untuk mengatasi supaya tentara bergajah ini tidak bisa melakukan aksinya untuk meruntuhkan Ka'bah. Akhirnya faja'alahum asfim ma'kul. Mereka melemparkan tarmihim bihijaratin, melemparkan batu-batu min sijil yang panas dari neraka. Maka tembuslah badan mereka, matilah gajah-gajah itu. Larilah Raja Abraha pulang. Tentaranya sudah gagal. Tapi malaikat mengejar-ngejar dia. Sampai ke depan istananya. Raja Abraha pun meninggal dunia. Dicabutkan oleh malaikat maut nyawanya. Akhirnya meninggal. Ini adalah kisah. Maka Amul Fil. Ya, lahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah tahun gajah. Itu peristiwa diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Fil. Maka Nabi Muhammad SAW setelah lahir itu dicari orang yang mengasuh. Karena kebiasaan orang Arab di waktu itu menyerahkan anak yang baru lahir kepada wanita-wanita yang baik-baik akhlaknya. Tujuannya supaya anak yang baru lahir itu menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Tapi sebenarnya itu tradisi Arab. Ya, karena tradisi Islam sebenarnya begitu anak lahir diasuh oleh ibunya dan disusukan selama 2 tahun.
haulaini kamilaini, dan memberikan kasih sayang. Tapi tradisi Arab itu terjadi di mana-mana seperti itu. Akhirnya dipilihlah sebagai pengasuh orang terbaik di zaman itu Halimatus Sa'diyah. Perjanjiannya cuma 2 tahun untuk ya melihara Rasulullah, ar-radha'ah, yang melihara dia. Tetapi apa yang terjadi? Di waktu Halimatus Sa'diyah ini mengasuh, merawat, mendidik, membimbing Nabi Muhammad SAW, terjadi suatu peristiwa yang tidak logika. Nabi Muhammad dilarikan oleh orang yang berbaju putih. Diceritakan oleh Nabi di waktu kecil itu. Dadanya dibedah, kemudian dibasuh, dicuci hatinya. Dan suatu keajaiban, dadanya sudah dibedah, dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Kembali berkaut kulitnya, tidak ada bekas-bekas jahitan, bekas dari pembedahan dilakukan oleh malaikat itu. Maka Nabi menceritakan kepada Halimah, wahai ibunda, saya tadi dibawa orang begini begitu. Akhirnya Halimah takut, diserahkan kepada ibunya. Tapi mereka minta supaya ini Halimah bersedia kembali untuk mengasuh Rasulullah. Akhirnya Halimah menerima kembali menjadi 4 tahun yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Nabi ini sudah dalam kandungan, ayahnya sudah tiada di waktu 2 bulan lamanya. Syahrain, 2 bulan. Hamalathu ummuhu. Ibunya mengandung, ayahnya sudah meninggal dunia. Itulah penderitaan Rasulullah SAW yang di waktu itu ayahnya berusaha bekerja mencari nafkah, berniaga, akhirnya meninggal dunia. Di dalam perjalanan itu meninggal dunia, Rasulullah kehilangan ayahnya sebelum bisa berjumpa. Abdullah dimakamkan di Madinah. Ketika Halimatus Sa'diyah menyerahkan setelah 4 tahun usia Nabi kita Muhammad SAW, maka ibundanya Aminah membawa dia, memperkenalkan bersilaturahmi ke Madinah, karena di sana keluarga ayahnya dari Bani Najjar. Jadi bawa bersilaturahmi kepada keluarganya. Ini pelajaran bagi kita sebenarnya. Bagaimana kita membawa anak kita bersilaturahmi kepada keluarga kita sebagai ayah, sebagai ibu, sehingga terjadi silaturahmi di antara mereka itu di waktu masih kecil. Ini sudah jarang dilakukan ini. Sekarang banyak orang berhari raya pun dia masing-masing anak itu. Ya, anaknya kemana, orang tuanya kemana, jadi anak itu tidak bersilaturahmi lagi dengan keluarga orang tuanya. Ini satu kelalaian sebenarnya bagi kita. Yang kedua, tujuan Aminah membawa Rasulullah ya di waktu berusia 4 tahun itu, ya dia mengenalkan bahwa ayahnya tiada lagi kuburannya ditunjukkan di Madinah. Disitulah dia. Inilah kuburan ayahmu. Meninggal di waktu kamu masih dalam kandungan. Itulah informasi yang hendak disampaikan oleh ibundanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedihnya lagi ketika di Madinah menuju pulang ke Makkah. Sakitlah ibunya Aminah. Tengah jalan dia meninggal di Abwa. Ini penderitaan Rasulullah. Akhirnya setelah dikebumikan, ibundanya yang tinggal satu-satunya orang tuanya, dia pulang dengan kakeknya Abdul Muttalib. Dia asuh oleh, dan di waktu itu dilanjutkan pengasuhan oleh Abdul Muttalib.
betapa penderitaan seorang calon rasul itu cukup berat. Tidak punya tantangan yang dihadapinya harus ditantang dengan penuh keyakinan bahwa dia sebenarnya diuji sebelum lahir, setelah lahir, menderita karena ujian yang berat ada di depan matanya. Akhirnya Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, diasuh oleh Abu Thalib. Ketika Abu Thalib untuk mengajarkan bagaimana berdagang, berniaga, berbisnis, maka dibawalah Rasulullah berumur 12 tahun untuk berniaga ke negeri Syam. Apa yang terjadi? Apa tanda-tanda Nabi Muhammad itu menjadi Rasul? Ternyata ada yang mengamati. Seorang ahli kitab, Buhairah namanya. Setelah sampai di Basra, mereka berhenti di bawah pohon kayu. Pohon kayu itu merunduk ke bawah. Sebelum sampai di situ, ya, Buhairah ini atau Buhairah ini memperhatikan ada awan di atas kepala mereka. Seakan-akan menjadi payung. Zillul Qamam, adanya ya naungan dari awan. Ketika mereka berjalan ke depan, awan itu menuju ke depan. Ketika belok ke kanan, awan itu belok ke kanan. Supaya Rasulullah, calon Rasulullah ini tidak kepanasan di tengah perjalanan. Maka rahib atau ahli kitab Buhairah ini mempersilahkan Abu Thalib untuk masuk ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi masuk ke pintu rumah itu, pintunya naik karena ada pernya. Maka yakinlah bahwa inilah seorang Rasul. Maka Buhairah bertanya, wahai Tuan Abu Thalib, siapa anak ini? Ini adalah keponakan saya. Semua tanda-tanda yang ada di kitab yang saya ketahui di kitab Injil, bahwa ciri-ciri Nabi terakhir ini sudah saya lihat semuanya. Antara lain, ketika dia berjalan waktu panas, awan melindungi dia, memayungi dia. Ketika dia berteduh di pohon kayu itu merunduk untuk menandakan bahwa ini orang mulia. Ketika masuk ke pintu itu bisa ditinggi, nanti bisa kembali lagi setelah dia keluar. Begini saja, ini akan menjadi seorang pemimpin dunia, menjadi rasul terakhir. Ya, kembali saja pulang ke Mekah, karena ada nanti orang-orang yang tidak senang kepada dia ini, ya, diganggunya, ya, kemudian dilakukan mereka tindakan-tindakan yang fatal, lebih baik pulang saja. Inilah tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai indikasi seorang Rasul. Ketika dia bicaranya itu sopan santun, teratur, terukur, punya akhlak bicara. Ketika dia bertindak, dia melakukan tindakan-tindakan yang positif. Ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia bergaul dengan baik. Ya, masyarakat bil ma'ruf. Ya, bergaul secara ma'ruf baik. Dan tutur katanya itu selalu menjaga kejujuran. Maka terkenallah Nabi Muhammad itu orang yang jujur dan orang yang percaya. Akhirnya dia diberi gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Akhirnya Rasulullah menjadi remaja. Sebelum remaja, dia sudah melatih dirinya untuk mandiri, untuk bekerja menggembala kambing. Ra'il ghanam. Hasil dari upahnya itu diberikan kepada pancinya Abu Thalib. Sebagai tanggung jawab dia menumpang di rumah pancinya. Ini seorang calon pemimpin. Dia sudah punya tanggung jawab untuk orang lain. Selalu memberikan
sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Terkenal di waktu dia remaja sebagai orang-orang yang mampu menjaga dirinya min sifahil jahiliyah, menjaga dirinya dari sifat-sifat jahiliyah yang di saat itu manusia suka berjudi. Dia tidak tertarik judi itu. Dia tidak tertarik dengan adanya mengundi nasib. Yang dikenal oleh Islam itu memperjuangkan nasib, merubah nasib, bukan mengundi nasib. Ini sudah tertanam ya dalam diri calon rasul. Orang selalu dalam hidupnya ya menghabiskan waktunya untuk minuman-minuman keras. Tapi Rasulullah tidak tertarik karena sifat-sifat jahiliyah. Karena minuman keras itu, minol itu, minuman beralkohol itu yang disebut khamar. Innamal khamru. Punya khamar dan maisir itu adalah perbuatan setan. Sudah tertanam pada dirinya itu bahwa itu adalah merusak kesehatan, merusak tatanan pemikiran, merusak tatanan kehidupan, merusak masa depan. Dia sudah tertanam. Dia hindari. Adanya pergaulan bebas, Rasulullah sudah membatasi dirinya. Sehingga dia tercebur dalam pergaulan bebas, free sex. Dan di saat itu sangat kehidupan yang terjaga, terpelihara, sehingga dia tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang merusak tata nilai moral. Oleh sebab itu, perlu kita pahami di sini, kita perlu ya mencontoh kelahiran Nabi ini pada generasi hari ini, supaya Rasulullah sebelum menjadi Rasul sudah menjadi contoh, apalagi menjadi Rasul. Bagaimana generasi kita hari ini, kita terkadang ya merasa kecewa lah. Ya, banyak sekali pemuda. Kalau kita baca informasi yang sudah terjerumus kepada pergaulan bebas, terjerumus kepada masalah-masalah ya penggunaan narkoba, ya, narkotika itu. Apalagi sudah mereka terjerumus dalam perdagangan narkoba. Maka generasi kita ke depannya perlu mencontoh cikal bakal Rasulullah ini. Muhammadun dakal basyari wal qal yaquti bainal hajar. Ahmad Syauqi Bek mengatakan, Muhammad itu tidak sembarang manusia, tetapi Muhammad itu bagaikan batu permata di antara batu-batu yang ada di muka bumi. Semoga kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, kisahnya ini, dapat kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Ya. Dapat kita bawa di dalam kehidupan kita untuk menata kehidupan keluarga kita yang selalu menjaga harga dirinya di waktu mulai kecil sampai remaja dan terus melanjutkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar keturunan kita itu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku keturunan orang-orang yang soleh. Keturunan orang-orang yang soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha. Apa arti soleh di sini? Keturunan yang soleh itu artinya hukukun, ya hak-hak terhadap manusia itu dapat dilaksanakan. Dan kewajiban-kewajiban Allah dapat terpenuhi dengan baik. Itulah anak soleh. Jadi belum tentu anak yang soleh itu kita lihat di depan kita bagus dia,
Tetapi di luar rumah kita, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri dia. Jadi anak yang soleh itu di depan mata kita, di luar penglihatan kita, dia tetap situasinya sama. Bila perlu kita dukung. Anak-anak kita, baik dari kecil, kita lepas dengan doa. Ketika mereka meninggalkan rumah, menuju sekolah, menuju kegiatannya, aktivitasnya, dapat kita pantau melalui doa kita. Nah, demikian kiranya yang perlu kita sampaikan. Semoga dapat kita pahami bahwa kisah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sengaja dibuat oleh Allah. Kisah itu dengan begitu menyedihkan, memilukan, yang tujuannya supaya Nabi itu kuat menghadapi masalah-masalah setelah dia nantinya dewasa, apalagi setelah dia mengemban tugas sebagai seorang Nabi dan Rasul yang tidak terbatas oleh wilayah, tidak dibatasi oleh suatu bangsa, tidak dibatasi oleh suatu negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan yang dapat mencontoh bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang anak sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.